Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Infomata Lensa, alhamdulillah saya kembali bisa hadir langsung untuk Anda. Dan kali ini saya akan memberitahukan kepada rekan-rekan ataupun juga sahabat Infomata Lensa. Dulu Infomata Lensa kan sering ya menampilkan diskusi antara Ustadz Kenama bersama Bang Aristo dalam kajian-kajian ilmiahnya. Nah, beberapa waktu kali ini memang kita lama sekali tidak mendengarkan kabar dari Bang Aristo itu. Ada yang mengatakan rumors bahwa Bang Aristo kembali lagi ke ajaran yang lama. Dia kembali lagi murtad istilahnya gitu. Tapi ada juga yang mengatakan Bang Aristo sekarang udah nggak peduli dengan syiar Islamnya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa Bang Aristo lagi bermusuhan dengan Ustadz Kenama. Ya, itulah biasa isu ya. Nah, untuk kali ini kebetulan sekali saya bertemu dengan Bang Aristo dalam sebuah siaran live-nya. Kita dengarkan kemana saja sebetulnya Bang Aristo selama ini. Kenapa tidak live lagi bersama Ustadz Kenama atau bagaimana? Ya. Dan kabar yang mengejutkan, saya sempat bertanya kepada Bang Aristo, apakah benar Ustadz Hanafiyah, Alamsyah Hanafiyah SHMH telah meninggal dunia? Karena waktu itu saya hanya sempat membaca beritanya aja. Karena yang paling dekat dengan beliau adalah Bang Aristo sendiri. Karena terakhir beliau sempat merehab rumah milik Ustadz Alamsyah Hanafiyah SHMH untuk dijadikan tempat syiar Islam gitu. Baik, tidak usah lama-lama lagi, kita dengarkan aja pendapat dari Bang Aristo ataupun jawaban dari Bang Aristo. Kemana saja sebetulnya selama ini Bang Aristo tidak pernah terlihat di YouTube ya, ataupun di media yang lain. Ini dia jawaban dari Bang Aristo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Infomata Lensa pripun kabare. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita running untuk persiapan kita live nanti ya, sambil menunggu tempat saya di atas lagi sedang diperbaiki teman-teman. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Intifada. Masya Allah. Alhamdulillah sehat saya Bang. Infomata Lensa. Masya Allah. Jadi kontak person saya, nomor WhatsApp saya lagi aku tak urus di Grapari. Insya Allah kalau sudah, kok sekarang agak ribet ya birokrasinya kalau kita ngurus-ngurus di apa ya begitu. Soalnya nanti kalau sudah ini aku tak langsung WA Infomata Lensa. Boleh nggak saya sambil seruput kopi teman-teman? Hujan cukup deras ini. Oh ya Bang, selamat menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi kita jalani. Semoga bisa menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh. Amin. Allahumma amin. Ya. Amin. Ya teman-teman semua, selamat ya menyambut bulan Ramadan. Berapa hari lagi ya? 3 hari lagi. Insya Allah kita akan masuk pada bulan Ramadan. Semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa kita, ibadah saum. Muhammad Imam Bastomi. Sudah lama nggak live Bang Cadas. Iya, jadi memang kemarin itu agak vakum pemirsa JMC. Itu karena ini saya
sedang saya perbaiki ya rumah ini agar segera bisa kita tempati, dan alhamdulillah ini sudah saya tempati dan insya Allah akan segera kita gunakan untuk memulai perjuangan kita dakwah. Nah, gimana tanggapannya soal Kodondi sekarang semakin terkenal, Bang? Kan dulu teman perjuangan. Ya. Alhamdulillah. Artinya dengan semakin semakin terkenal itu kan lebih lebih gampang untuk menyampaikan dakwah, ya, gitu. Jadi lebih dikenal orang kan, masya Allah, itu kan lebih bagus dan lebih ini ya. Memang sekarang Kodondi luar biasa ya, jumlah subscriber mungkin sudah jutaan ya beliau ya. Itu, dan saya lihat beberapa kali juga diundang di di negara tetangga ya, Kuala Lumpur saya lihat gitu. Ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau tanya, Bang, kabar hoak atau benar kalau Ustadz Hanafian meninggal? Karena ada isu di TikTok beberapa minggu lalu. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum dengar berita beliau. Tanya kabar hoak benar. Oh, Pak Alam Syah Hanafia, sarjana hukum ya, itu orang yang saya sangat hormati. Beliau termasuk orang tua saya. Betul, beliau wafat ya, menghembuskan napas terakhir di rumah sakit di Palembang ya, dan saya sempat hadir di kediaman beliau di Jakarta Utara di Kelapa Gading ya. Mudah-mudahan ini ada yang sedang saya tunggu. Sehari dua ini insya Allah saya akan merapat ke kediaman beliau insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Aristo Cadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Ya, sehat abangku ya. Live lagi dong Bang Aristo, live lagi Bang, supaya oten-oten semakin cadas. Soalnya kondisinya oten-otennya semakin buruk, apalagi dapat perlindungan dari para munafikun. Ya, insya Allah. Memang ini kita sudah segera siap-siap untuk live streaming. Saya akan mengundang beberapa narasumber ya, tentu teman-teman salah satunya sudah tidak asing lagi, Ustadz Kainama, karena banyak sekali yang bertanya-tanya kemana, ada apa ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya merasa kehilangan beliau, orang baik, semoga husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Iya, terima kasih atas justru ketika pertama kali mendengar berita beliau menghembuskan nafas terakhir, saya sendiri bak seperti ditabrak mobil. Saya sangat terkejut ya. Dan memang beliau menahan sakit itu, sakit kanker, dan beliau sudah sering bolak-balik Indonesia, Malaysia, Indonesia, Kuala Lumpur ya. Terakhir kali beliau berkomunikasi dengan saya 2 hari lagi, seminggu sebelum meninggal, beliau sempat video call ya. Beliau mengucapkan rasa rindu ingin berjumpa dengan saya. Kemudian setelah itu saya mendengar kabar beliau meninggal di salah satu rumah sakit di Palembang.
tepat ba'da subuh, bertepatan dengan hari Jumat kalau saya tidak salah. Saya melihat video Bang Aristo memperbaiki rumah Ustadz Alam Syah Hanafi. Ya, ini rumah beliau. Ini rumah yang rumah beliau, termasuk dia dihadiahkan, begitu. Nah, ini yang saya perbaiki dan alhamdulillah sudah selesai, ya, sudah bisa kita tempati. Memang pesan beliau, tempat ini digunakan untuk dakwah, begitu. Kalau soal apa namanya, orang-orang munafikun ini, ya teman-teman ya, sejak dari zaman para nabi-nabi terdahulu itu sudah ada ya. Masya Allah, semoga amal jariah beliau terus mengalir ya Bang. Amin ya Rabbal Alamin. Salah satu keinginan beliau ketika beliau masih hidup, beliau menginginkan agar beberapa tempat beliau digunakan untuk fasilitas dakwah. Dan insya Allah tempat ini akan saya gunakan untuk dakwah, ya, bersama dengan Ustadz Kainama. Dan insya Allah ini setelah rampung selesai, karena rumahnya cukup luas teman-teman, ya. Ini seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita akan gunakan untuk dakwah. Mungkin saya akan mengundang Ustadz Kainama datang ke tempat ini, kemudian saya akan mengundang ya Habib Bahar bin Smith. Kemudian ada beberapa nama tokoh, ya apa ya, boleh dikatakan syukuran begitulah. Assalamualaikum Bang Aristo, kapan live lagi dengan Ustadz Kainama dan Bang Adit dan Suret? Ini pertanyaan yang setiap saya masuk baik di TikTok atau di Facebook, pertanyaan ini selalu datang. Insya Allah. Nah, ini makanya saya live, saya ingin menyampaikan bahwa G Media Channel insya Allah akan mengudara kembali, ya, bersama dengan Ustadz Kainama. Ya Bang Aristo, makanya saya mengingatkan kepada Kang Abu Jastro supaya tidak terpengaruh dan terprovokasi dengan ucapan orang-orang yang munafikun yang bermuka dua kayak Valen, Tristan, Aditya, Madia. Jadi saya ini kan selama ini vakum begitu, jadi saya kurang tahu update tentang teman-teman ini, ya. Tapi kita doakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu aja. Karena kalau saya secara pribadi itu apa ya, kurang begitu ini untuk mengomentari kekurangan teman-teman, gitu. Izin rekod Bang untuk saya up lagi di channel Info Mata Lensa. Oh siap, silakan, tafadhal. Alangkah baiknya selama bulan Ramadan live habis tarawih. Ya, itu memang sudah menjadi agenda. Karena kalau sebelum tarawih ya terganggu sholat tarawih, dan insya Allah niat saya akan menjaga sholat tarawih saya sampai selama bulan Ramadan. Itu keinginan saya seperti itu. Saya kangen Bang Aristo dengan kajian G Media Channel dengan Ustadz Kainama, insya Allah. Terima kasih sudah ini. Insya Allah saya akan segera hadir. Tapi hati-hati dengan Bang Aditya Taliang dan Bang Suret, Media Channel, Rizky More, Sueb yang ikutan munafik. Mereka gabung kelompoknya Bang Logika Bang.
Zuma difitnah oleh mereka Bang Aristo. Ada apa nih? Kenapa ini? Saya kurang begitu apa. Izin ya, saya sambil nyeruput rokok. Insya Allah saya akan segera hadir kembali bersama dengan Ustadz Kenama. Jadi memang apa ya? Intinya kalau saya secara pribadi saya selalu mendukung lah. Setiap manusia itu mungkin punya kekurangan, ya. Mereka katanya Bang Andre mau fans iri hati dengan Bang Zuma, terutama Tristan dari dulu Bang Aisyah. Telepon masuk teman-teman. Ada telepon masuk. Sorry ada gangguan. Soalnya saya cuma punya satu handphone. Ya. Penyakit iri itu berbahaya itu. Saya kurang begitu ikut ini ya, update seperti apa perkembangan teman-teman ya. Kalau saya dengan Bang Zuma itu berteman sudah lebih mungkin sekitar 20 tahun lebih. Sejak kami sama-sama berjuang di Facebook, jauh sebelum kami terjun ke dunia YouTube. Saya sudah bersama-sama beliau. Yang paling lama itu Zuma, saya, Ustadz Sugi itu pejuang-pejuang lama itu. Setelah itu kami lanjut ke dunia ke WhatsApp. Dari WhatsApp baru diterbitkan ke YouTube, sampailah kami pada YouTube ini. Cerita saja kemana saja Bang Aristo selama ini Bang, untuk mengobati rasa penasaran fans Anda. Saya baru datang dari Eropa. Ya, cukup lama saya di sana. Kemudian saya disibukkan dengan membangun ini tempat. Saya selesaikan karena lumayan besar ya. Jadi memang betul-betul membutuhkan energi, kemudian membutuhkan uang yang cukup banyak sampai saya bisa menyelesaikan ini. Nah, saya terus Bang Aristo, amin Allahumma amin. Ya. Kemudian untuk di Indonesia, saya sudah ke beberapa kota di Indonesia. Ini saya baru berapa hari ya? Saya baru 3 hari tiba dari saya dari Sumatera, dari Lampung. Di Lampung itu saya kurang lebih 3 hari. Kemudian dari Lampung saya berpindah ke Manado. Di Manado kurang lebih saya sekitar 2 minggu. 2 minggu saya di Manado. Dari Manado saya kembali ke Jakarta. Dari Jakarta kemudian saya ke Sulawesi Selatan. Saya berada di Sulawesi Selatan, di Makassar, kurang lebih saya sekitar 3 hari. Setelah dari Makassar saya menempuh jalan darat itu kurang lebih 2 hari. Nah, kemudian saya berada di kota Poso. Di Poso kurang lebih saya selama 1 minggu. Dari Poso kemudian saya berpindah lagi ke Kabupaten Lubuk Banggai, Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah saya jalan darat lagi sampai ke
sampai ke daerah Morowali Utara. Kemudian saya menyeberang menggunakan kapal kecil menuju Kolonodale. Dari Kolonodale saya Poso kurang lebih 3 hari saya di situ. Dari Poso kemudian saya ke Provinsi Sulawesi Tengah, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu. Di Palu saya kurang lebih 3 hari, kemudian saya terbang ke Jakarta dan saat ini saya sudah berada di Jakarta. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, Masya Allah, saya juga ingat perjuangan Bang Aristo, Bang Zuma, Ustadz Sugi, dan Mas Nandar yang saya lihat 2019 akhir dan awal 2020 Bang Aristo. Masya Allah, ya terima kasih. Saya terus Bang Aristo, amin, Allahumma amin. Ya kemana gitu, sehat dan semangat Bang, amin. Untungnya bagi saya Bang Aristo kuat keimanannya dan juga tahan godaan duniawi dari kawan-kawan munafikun. Iya. Pendapat saya lagi ke Bang Aristo, coba nimbrung ke komal-komal yang baik dan menyiarkan kebenaran Islam, terutama komalnya Bang Zuma, Kang Abu Yastrong, HMC, Handi Selibes, Ustadz Sugi, dan lainnya. Ya, saya kalau untuk dunia TikTok kurang ini saya kurang tertarik gitu. Entah kenapa saya tidak tahu, tapi saya kurang begitu ini kalau dunia TikTok. Karena kalau saya scroll TikTok itu menemukan terlalu banyak maksiat di sana. Saya ini orang yang sedang belajar untuk meninggalkan itu sebenarnya ya. Belajar, bukan saya ini sok alim atau sok baik gitu. Tapi kadang-kadang kalau saya buka TikTok itu saya selalu nemukan yang tempat hiburan malam, panti pijat, kayak gitu-gitu. Jadi saya takut nanti melihat yang kayak gitu-gitu malah merusak otak saya gitu. Makanya saya kalau untuk TikTok itu kurang tertarik. Nah, kemudian saya pernah ngobrol-ngobrol juga dengan Ustadz Kenama. Ini boleh teman-teman sepakat untuk tidak sepakat ya. Ustadz Kenama salah satu orang yang betul-betul kurang suka beliau dengan TikTok. Karena memang TikTok itu menurut para guru-guru saya nih, karena memang aplikasi TikTok itu sengaja dibuat untuk merusak generasi Islam gitu. Tetapi bagi teman-teman yang lainnya itu bagus ya digunakan untuk dakwah. Memang saya sepakat, tergantung kita menyikapi ya. Tapi kan untuk berbicara dengan apalagi yang usia seperti saya, orang yang bisa saja dengan mudah gampang goyang ya kan. Makanya secara pribadi saya belum menemukan chemistry-nya begitu. Makanya saya tidak terlalu stay di TikTok itu gitu. Kemudian teman-teman, menurut saya juga TikTok itu nggak fair. Kadang-kadang kalau kita kalau kita beli kita beli koin ya, contoh kayak kita beli paus gitu. Kita beli paus itu dengan nominal 500.000. Nah, itu yang diterima oleh pemilik akun kalau kita ini nggak sampai 200.000. Nah berarti 300.000 kita terlalu berapa persen. Nah, setelah itu gimana? Banyak sekali. Jadi
betapa besar ya yang didapatkan oleh pemilik TikTok itu. Anda tahu dana dari mensos-mensos itu dananya digunakan untuk apa? Digunakan untuk merusak generasi Islam. Coba teman-teman bayangkan, hadirnya TikTok itu, Anda beli cabai rawit saja, itu dengan mudah bisa Anda pesan melalui TikTok. Dan memang tujuan, ini pendapat dari guru-guru saya, dan memang motivasi dibuat dibuat aplikasi TikTok itu, memang tujuannya untuk merusak. Ya, kita bisa lihat ya, banyak pedagang-pedagang yang mengeluh, khususnya Indonesia, Tanah Abang tutup, semua tutup ya, gitu loh. Memang tujuannya untuk itu, sehingga orang itu semua hadir ke TikTok, dan orang-orang yang membuat TikTok itu mendapatkan income dari situ, dan akhirnya kita ketergantungan dengan itu, begitu. Itu kata pendapat guru-guru saya, ya. Ya boleh sepakat atau tidak sepakat dengan hal itu. Makanya jujur saya secara pribadi saya kurang suka TikTok. Anda boleh lihat sekarang ibu-ibu masak saja ya dia TikTokan, ya. Kita gampang melihat payudara di situ, kita bisa gampang melihat perempuan-perempuan seksi di situ. Nah, itu tujuannya memang seperti itu, dibikin TikTok itu. Makanya saya kurang tertarik ke TikTok. Tapi saya suka menyimak, gitu loh. Suka menyimak. Karena kemarin tuh saya coba, saya beli paus itu karena ada yang saya sawer. Saya beli koin itu 1 juta rupiah. Saya hanya bisa kasih ke orang itu 2 paus. Ya, dan paus itu hanya bisa dicairkan 200.000. Berarti 300.000 itu jadi hak milik yang punya TikTok. Sekarang kalau sekali ngisi 300.000, 10 sudah 3 juta. Nah, kalau 100 sudah 30 juta. Kalau 1.000 orang 300 juta. Nah, berarti penghasilan TikTok itu sehari bisa 5-6 miliar sehari. Nah, sekarang kalau 5-6 miliar mudah saja kita hancurkan para generasi itu. Pasti ingat Bang Aristo, saya kan yang dulu mau ngasih kaos, tapi karena tempat saya pinggiran Bekasi jadinya nggak terkirim tuh kaosnya Bang Aristo. Masih banyak kaos tuh, saya masih ada di tempat Kodondi. Jadi saya cukup di YouTube aja, itu biar teman-teman yang mudah-mudahan dengan perjuangan teman-teman itu pemilik TikTok bisa masuk Islam dan bisa merubah aplikasi TikTok ini menjadi aplikasi dakwah gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Ya, kita bisa lihat ya. Dan TikTok itu media sosial itu teman-teman bisa lihat. Tidak sedikit rumah tangga hancur karena media sosial. Ya, dampaknya sangat besar. Nah, karena istri orang itu tempat untuk dia memamerkan kecantikannya, suami orang tempat dia untuk memamerkan ketampanannya, saling sapa, akhirnya jatuh cinta. Ya, punya suami, punya istri, menjalin hubungan, kemudian berakhir di atas ranjang. Kalau kita lihat di TikTok kan banyak sekali tuh, teman-teman ya. Nah, itu banyak sekali. Teman-teman saya banyak yang rumah tangganya hancur, ya. Suami pergi kerja, istri pun berkenalan, gitu. Karena seiring berkembangnya media sosial, banyak ibu-ibu yang mendadak eksis. Banyak ibu-ibu, banyak juga yang
meraup banyak keuntungan, banyak juga yang meraup kerugian. Tapi lebih banyak ruginya daripada untungnya. Itu. Ibu-ibu kerja kan hampir semua itu aktivitasnya kan dipublikasikan di media sosial, khususnya YouTube, khususnya TikTok. Ya kerja apa saja. Bahkan kita bisa lihat panti pijat, ya dia bisa live dari TikTok. Profesinya mungkin sebagai wanita penghibur, dia bisa live dari TikTok. Ya, bahkan ada yang nggak malu-malu tuh saya lihat, ya. Dia menjadi wanita kupu-kupu malam, bahkan nomor telepon dia taruh di situ, ya kan. Jadi siapa yang ingin menggunakan jasa dia untuk membutuhkan jasa kupu-kupu malam, di situ dia ini nomor teleponnya. Nah, memang jadi mudah kita berkenalan, ya, mudah kita juga begitu. Nah, alasan itu kemudian saya di TikTok itu kurang suka, ya intinya itu sih. Udah di YouTube aja lah. Saya dari awal berkenalan dengan banyak orang, bisa berinteraksi itu memang dari YouTube. Karena memang kalau di YouTube ini sepertinya ketelanjangan nggak boleh, ya. Berbau-bau sara nggak boleh, kemudian dunia pelacuran juga nggak boleh, gitu ya. Dia punya aturan YouTube ini. Jadi YouTube ini menurut saya bagus, ya. Tempat orang-orang dia mengaplikasikan dia punya begitu, dia mendapatkan uang, dan juga bagus, dia punya aturan yang mendidik lah. Bahkan kalau kita taruh thumbnail, nah, kalau di TikTok itu kan ya gitu, aturannya sih ketelanjangan nggak boleh. Tapi faktanya banyak TikTok itu dijadikan sarana untuk tempat pelacuran, untuk tempat maksiat. Itu alasan itu makanya saya di TikTok itu kurang tertarik. Saya lebih baik ke YouTube saja. Bukan saya sok baik, bukan saya sok hebat, atau saya sok alim, enggak. Ya. Tapi saya takut nanti kalau sering-sering saya buka malah saya jadi pelaku maksiat. Karena nggak tahan saya lihat mulus-mulus betis-betisnya para perempuan-perempuan itu. Gitu teman-teman. Bunganya terlalu besar itu di TikTok. Ya. Hukum riba di sana tidak berlaku. Ya, tapi itu kan pendapat masing-masing, ya. Mungkin ada yang tidak setuju dengan saya, ya nggak apa-apa. Di awal sudah saya katakan kita boleh sepakat untuk nggak sepakat dalam hal itu. Gitu. Kalau saya sih, menurut saya nggak baik, ya. Saya tidak perlu mengajak orang untuk ini. Ya, saya mulai dari diri saya sendiri. Gitu. Karena percuma kita koar-koar kalau ternyata kita sebagai pelaku. Karena banyak seperti itu, dia katakan ya menolak hal ini, ya, tapi ternyata dia sebagai pelaku. Makanya saya selalu belajar untuk saya mulai segala sesuatu itu dari diri saya sendiri. Gitu. Kemudian ya perempuan itu kan memang jiwanya sangat sensitif. Kadang-kadang kehidupan mereka itu kan mereka ini ke media sosial.
Dulu waktu zaman Facebook itu kan gitu. Tuh. Karena dicurahkan di media sosial kegelisahannya, ya kan. Jadi sudah seperti Tuhan itu itu media sosial. Tempat orang-orang memamerkan. Makanya saya mohon maaf ya sebesar-besarnya ya. Belum tertarik saya kalau untuk TikTok. Saya masih tertarik ke YouTube. Tapi bukan berarti saya tidak ke TikTok. Sesekali juga saya mampir, saya menyimak gitu ya. Kadang-kadang saya masuk gitu. Cuman kalau untuk ini ya secara pribadi, saya tidak mewakili teman-teman yang lain ya. Ini pribadi saya. Saya nggak tertarik dengan TikTok. Begitu teman-teman. Jam berapa nih? 34 menit. Ya saya live juga nih. Oh ya, saya mau cerita sedikit ya teman-teman ya. Kemarin saya diserang netizen. Jadi saya komentar di salah satu akun TikTok. Itu joget rame-rame. Dan di situ saya lihat wilayahnya itu di Maluku Utara. Maluku Utara kan teman-teman semua tahu, mungkin ada yang dari sana ya. Jadi saya komentar, mereka itu apa sih, joget banyakan gitu ya, di lapangan terbuka kalau nggak salah. Ya di situ tempat para pemuda-pemuda dan pemudi berkumpul lalu mereka berjoget gitu. Lalu saya komentar, saya bilang setahu saya Maluku Utara itu adalah warisan para ulama, warisan para orang-orang yang betul-betul dekat dengan, kental dengan budaya-budaya Islam, atau peninggalan Sultan Tidore. Di sana kalau kita kembali kepada sejarah, Tidore itu adalah wilayah kesultanan. Warisan sejarah-sejarah Islam itu berangkat dari sana. Bahkan pejuang-pejuang para penjajah itu tunggang langgang ke sana dengan kekuatan doa, dan ini mereka mengusir para penjajah. Nah, setelah sekian ratus tahun, mungkin begitu, warisan-warisan kesultanan itu seperti hilang dan digantikan oleh para generasi-generasi yang cinta dengan joget-joget. Itu saya diserang. Oh, apa ya? Pokoknya diserang lah saya gitu. Kamu so alim lah, kamu so ini gitu. Sayang betul. Ya, mestinya dari sana itu para generasi-generasi Islam itu datang. Ya, justru sebaliknya. Ya, kasihan para leluhur kita. Ya, mereka sedih mungkin itu. Jadi hilang tradisi-tradisi. Sekarang gimana kita mau menyampaikan Islam dengan warna-warni Islam, sementara kita tidak mulai dari diri kita bahwa kita itu seorang Muslim, identitas Muslim kita hilang, kan gitu. Saya orang yang baru mengenal Islam, saya paham tentang itu. Kenapa orang yang terlahir dari Islam
bahkan boleh dikatakan identitas dia sebagai Muslim itu nggak ada sama sekali. Sedih. Nah, akhirnya ini menjadi kendala bagi kita-kita ini yang semangat dalam dakwah, mengajak orang untuk mengenal Islam. Ternyata Islam itu dirusak oleh generasi Islam itu sendiri. Yang gitu. Ini sorry, bukan saya sok baik, bukan saya sok halim. Teman-teman tahu, saya ke beberapa tempat itu, bahkan saya pernah ke Maluku Utara, kami mensyahadatkan satu kampung, suku pedalaman. Dan alhamdulillah kami sempat membangun masjid di sana. Kami mengirimkan para ustadz-ustadz yang mendidik suku-suku pedalaman itu untuk menjadi penghafal Quran. Ya. Jadi kekhawatiran kami ketika kan ada beberapa yang kami bawa ke Jakarta, lalu setelah mereka bisa menghafal Quran, lalu kami kembalikan ke sana. Motivasinya adalah kemudian mereka di sana menjadi pendakwah, begitu. Sekarang bagaimana bisa mereka ini kalau ternyata mereka kembali, mereka harus harus melawan di sekeliling mereka yang penuh dengan maksiat. Nah, itu. Sedih saya melihat itu. Justru saya agak gimana gitu. Saya buka dari TikTok aja ya. Apa mereka tidak pernah mengingat bahwa sebenarnya tanah ini adalah tanah warisan para ulama. Jadi sekarang, mohon maaf, ini untuk bicara negara saya saja ya. Di mana daerah yang betul-betul dari sana warisan para wali, para ulama, di sana juga generasi Islam babak belur. Saya nggak mau menyebut satu tempat lah ya. Di sana babak belur, pelacuran, tempat hiburan malam, diskotik, di sana tempatnya banyak. Dan saya sudah survei, hampir seluruh Indonesia saya datang, saya masuk di tempat hiburan malam, di tempat pelacuran, semua pelacur-pelacur itu saya tanya beragama Islam. Saya sudah survei, saya bersama teman-teman sudah survei itu. Di kemaksiatan itu dianggap seperti hal yang berbahaya, dan memang itu sudah menjadi proyek besar dari Yahudi untuk meluluhlantahkan iman. Ya, boleh dia Islam tetapi hanya KTP saja, dan itu sudah menjadi salah satu ini. Ke Surabaya, saya datang ke Cirebon, saya datang ke hanya ada beberapa tempat yang masih terjaga dengan baik. Tapi coba Anda datang ke Malaysia, memang tidak semua tempat saya datangi sih. Contohnya saya datang ke Kuala Lumpur, itu tradisi dan budaya-budaya Islam itu sangat kental, masih kita bisa rasakan. Dan tidak sedikit orang yang ada salah satu tempat masjid sangat megah di Kuala Lumpur itu, namanya tempatnya itu apa sih ya, saya lupa nama daerahnya. Waktu saya datang ke masjid itu beberapa wisatawan turis datang ke sana, disiapkan seluruh Al-Quran yang bahasa yang ada di dunia ini. Masih kental, Brunei Darussalam kental. Ya. Kemudian di mana lagi? Saya sudah datang ke beberapa. Kalau Indonesia ini babak belur, rusak, itu tidak terjaga. Tapi kalau ribut sesama Muslim berbeda pendapat, oh jagonya. Itu kira-kira teman-teman.
Jam berapa ini? Jam? Setengah 6. Oke teman-teman, sebentar lagi saya izin untuk siap-siap ibadah sholat maghrib ya. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan semoga kita selalu diberikan hidayah agar kita tetap terus menjaga keimanan kita sebagai seorang muslim. Bahkan kemarin ini saya dengar ada gunjang-ganjing bahwa Aristo itu kembali lagi menjadi seorang Kristen. Saya senyum-senyum. Ya, saya senyum-senyum itu. Oke teman-teman, mohon maaf kalau ada sesuatu yang berlebihan ya, dari saya. Saya izin pamit undur diri. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Infomata Lensa, itulah tadi penjelasan dari Bang Aristo bahwa selama ini beliau tuh sedang ke Eropa ya. Kebetulan mungkin ada yang belum tahu bahwa ibu dari Bang Aristo tinggal di Belanda begitu, dan beliau juga sempat keliling-keliling Nusantara untuk menjalankan syiar Islam, dan dia berhasil memualafkan di beberapa daerah di Indonesia. Baik, terima kasih untuk Bang Aristo untuk segala penjelasannya. Dan sahabat Infomata Lensa, kita tunggu saja kapan waktunya live lagi bersama Ustadz Kenama ya, karena kita udah kangen dengan kajian yang super cadas dari Bang Aristo bersama Ustadz Kenama. Sampai ketemu lagi. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video ini ke semua media yang Anda miliki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.